Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Ilmi dengan NIM P01720121024. Di sini saya akan membahas materi mengenai etika dan persaingan dalam kewirausahaan. Definisi etika kewirausahaan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau karakter. Menurut Kazmir, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Tata cara pada masing-masing masyarakat tidaklah sama, dikarenakan adanya beragam bentuk. Hal ini disebabkan oleh beragam budaya kehidupan masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah. Etika kewirausahaan sendiri adalah prinsip-prinsip moral yang digunakan untuk memadu perilaku dan keputusan bisnis dengan tujuan meningkatkan kepercayaan, reputasi, dan kinerja bisnis. Adapun tujuan dari etika dalam kewirausahaan, yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis terhadap perusahaan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan reputasi, yaitu untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun citra yang positif di mata masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kinerja, yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Selanjutnya yaitu untuk mengurangi resiko. Untuk mengurangi resiko hukum finansial yang terkait dengan perilaku bisnis yang tidak etis. Selanjutnya itu untuk meningkatkan keseimbangan, yaitu keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat. Yang terakhir yaitu untuk mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, apa saja sih etika dalam kewirausahaan? Yang pertama yaitu jujur. Jika seorang pebisnis tidak memiliki kejujuran, kemungkinan usaha yang dijalankannya tidak akan berjalan lancar atau tidak akan berjalan baik. Kejujuran ini juga berlaku dalam pemasaran. Jika terdapat produk yang memang tidak layak untuk dijual, maka seharusnya seorang wirausaha harus berkata jujur. Yang selanjutnya ada integritas, yaitu kewirausahaan harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu kesetiaan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Yang selanjutnya, kewirausahaan itu harus memiliki keadilan, yaitu berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam semua transaksi bisnis. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, selanjutnya ada disiplin. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, wirausahaan harus disiplin, seperti dalam waktu pembayaran. Itu sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada komitmen, yaitu dengan menepati janji dan komitmen kepada semua pihak yang terlibat dalam bisnis sangat penting untuk menjaga hubungan baik dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum, yaitu pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat maupun pemerintah. Dikarenakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan dapat berakibat fatal di kemudian hari sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi wirausaha. Selanjutnya, materi kedua yaitu persaingan dalam kewirausahaan. Persaingan dalam kewirausahaan adalah suatu kondisi di mana beberapa perusahaan atau wirausaha bersaing untuk memenangkan pasar dan meningkatkan penjualan. Persaingan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti harga, kualitas produk, pelayanan, dan lain-lain. Di sini terdapat persaingan dalam kewirausahaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu persaingan harga. Persaingan ini terjadi ketika perusahaan atau wirausaha bersaing menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan. Selanjutnya ada persaingan kualitas, yaitu persaingan ini terjadi ketika perusahaan atau wirausaha bersaing untuk menawarkan produk atau jasa yang memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya ada persaingan pelayanan, yaitu persaingan ini terjadi ketika perusahaan atau wirausaha bersaing untuk menawarkan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. Untuk menghadapi persaingan dalam kewirausahaan, perusahaan atau wirausaha harus memiliki strategi yang tepat. Berikut ada beberapa strategi persaingan dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada strategi biaya rendah. Strategi ini digunakan untuk mengurangi biaya produksi dan menawarkan harga yang lebih rendah kepada pelanggan. Selanjutnya ada strategi diferensiasi, yaitu strategi ini digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada strategi fokus. Strategi ini digunakan untuk memfokuskan pada suatu segmen pasar tertentu dan menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.